Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian puisi, di mana puisi ini adalah salah satu bagian dari pembelajaran bahasa dan sastra yang berupa karya seni yang dapat diimplementasikan lewat karangan yang berisi drama pengalaman pribadi ataupun hidup yang penuh makna dan juga memiliki pesan tersendiri. Puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang sangat keren ya. Jadi biasanya puisi itu juga bisa mengandung pengalaman hidup dan juga apa ya? Dan juga mempunyai makna tersendiri gitu. Seperti dengan kata-kata yang dipilih dengan baik, kemudian puisi juga bisa membuat kita merasa tersentuh ataupun memikirkan sesuatu itu secara mendalam. Kemudian banyak juga penyair-penyair yang berhasil menyampaikan pesan atau emosi lewat puisi mereka itu sendiri gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide utama yang dibahas dalam puisi. Contoh tema puisi bisa tentang cinta, persahabatan, perjuangan, terus alam, kesedihan. Yang kedua ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menyampaikan perasaan atau pikirannya secara indah atau kiasan. Ini membuat puisi lebih hidup dan lebih menarik. Yang ketiga ada imajinasi. Imajinasi adalah gambaran atau bayangan yang dibuat penyair agar pembaca bisa merasakan atau melihat isi puisi dalam pikirannya. Imajinasi biasanya berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, sentuhan, atau penciuman. Yang keempat ada ritmi atau irama. Ritmi adalah irama atau alunan bunyi yang teratur dalam puisi, baik dari pengeluaran kata atau bunyi, panjang pendek kalimat, aksen dan tekanan ata. Ritmi membuat puisi terasa bernyanyi atau mengalir enak dibaca walaupun tanpa musik. Yang terakhir ada struktur puisi. Struktur puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur fisik. Struktur fisik ini tata bentuk puisi seperti bait, baris, dan irima. Dan diksi, tipografi itu yang termasuk ke dalam struktur fisik. Yang kedua ada struktur batin. Struktur batin itu ada tema, perasaan, nada, dan amanat. Nah, di dalam struktur puisi terbagi dengan dua. Yang pertama, struktur fisik. Dan yang kedua, struktur batin atau isi. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur fisik dulu. Struktur fisik itu merupakan bentuk tampilan puisi yang bisa diamati secara langsung termasuk di dalamnya. Di dalam struktur fisik itu terbagi dengan beberapa. Yang pertama, tipografi. Yang kedua, diksi. Yang ketiga, imaji. Yang keempat, kata konkret. Dan yang kelima itu gaya bahasa. Dan yang keenam itu rima dan ritme. Nah, tipografi itu bentuk visual puisi seperti panjang pendek, baris atau spasi, atau bentuk bait. Nah, kalau sedangkan diksi itu pemilihan kata yang khas dan penuh makna. Kalau imaji, penggambaran yang membangkitkan indera pembacaan, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan lain-lain. Nah, kata konkret itu kata-kata yang menimbulkan bayangan, makna, atau simbol tertentu. Kalau gaya bahasa itu penggunaan majas atau bahasa figuratif seperti metafora, personifikasi, dan lain-lain. Kalau ritme dan ritma adalah pola bunyi dan irama yang menciptakan musikalitas puisi. Yang kedua itu ada struktur batin atau isi. Struktur batin itu yang membangun puisi dari dalam, tidak terlihat langsung pada kata-kata yang tertulis, tetapi terasa dan dipahami maknanya setelah pembaca dan perenungan. Struktur batin itu meliputi 4.
Yang pertama, tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat amanat. Nah, yang tema itu gagasan utama atau inti pemikiran dalam puisi. Kalau rasa itu sikap penyair terhadap tema yang dapat berupa perasaan seorang, sedih, marah, dan sebagainya. Kalau nada itu suasana atau sikap penyair terhadap pembaca, misalnya akrab, penyindir, atau menggurui. Nah, yang keempat itu ada amanat. Amanat itu pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Oke, cukup sekian dari saya tentang materi struktur puisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apresiasi seni. Apresiasi seni itu adalah suatu aktivitas untuk menghargai suatu karya seni sebagai penikmat karya seni. Apresiasi seni adalah aktivitas menikmati karya seni seperti datang ke pameran seni rupa, datang ke konser musik, maupun membeli karya seni. Selain itu, demi memberikan penghargaan, pemahaman suatu karya seni, dengan pemahaman suatu karya seni kita bisa memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pendekatan apresiasi sastra, di mana ada beberapa pendekatan dalam apresiasi sastra ini. Yang pertama ada pendekatan aplikatif. Nah, pendekatan aplikatif ini adalah fokus dari praktik langsung atau penerapan teori dalam membuat karya seni. Jadi, siswa tidak hanya belajar dalam membuat karya seni, tetapi juga siswa bisa mencoba lewat kegiatan seperti menggambar, terus kemudian berkarya seni lainnya. Kemudian ada pendekatan interdisiplin. Nah, pendekatan interdisiplin ini di mana menggabungkan pelajaran seni dengan ilmu lain, yang dimana seperti sejarah, sosiologi, atau sains. Nah, contohnya itu seperti mempelajari seni batik sambil membahas nilai budaya atau kimia warna alami. Kemudian ada juga pendekatan kesejarahan. Nah, pendekatan ini mempelajari seni berdasarkan latar belakang, waktu, dan juga perkembangan sejarahnya, di mana siswa harus bisa memahami seni berubah dari masa ke masa, serta juga pengaruh zaman dari peristiwa terhadap seni. Kemudian ada pendekatan saintifik, di mana menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, terus kemudian menanya, mencoba, menalar, dan juga mengomunikasikan. Pendekatan saintifik ini cocok diterapkan dalam proses penciptaan seni dan analisis karya secara sistematis. Kemudian ada pendekatan problematika. Nah, pendekatan problematika ini menekankan pada pemecahan masalah seni yang berpikir kritis, misalnya seperti menciptakan seni dari barang bekas ataupun menyuarakan isu sosial lewat karya seni. Jadi pendekatan di atas itu sangat penting diterapkan untuk bisa mengapresiasi seni. Mungkin hanya Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan interdisiplin, yaitu pendekatan pembelajaran yang bergabungan beberapa bidang ilmu mata pelajaran untuk membahas satu topik atau masalah secara menyentuh. Contohnya itu, saat membahas lingkungan, guru IPA menjelaskan tentang pencemaran air, guru IPS membahas dampaknya terhadap masyarakat, dan guru bahasa Indonesia mengajarkan cara menulis laporan tentang lingkungan. Jadi, pendekatan interdisiplin ini bergabungan antara beberapa mata pelajaran. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang mengikuti langkah-langkah metode ilmiah seperti pengamatan, penanya, mencoba, menalar, dan berkomunikasikan. Contohnya itu, siswa mengamati perubahan tanaman, mencatat perubahan, menanyakan faktor yang mempengaruhi, melakukan percobaan, lalu mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi di pendekatan saintifik ini, siswa diajak untuk mencoba gitu ya.